itu saya sampai pernah menyentuh PNL harian itu di 200 juta rupiah. Pertama kali saya mulai trading mungkin saya akan sangat jauh di bawah dari kalian yang nonton ini. Kalian tahu nggak saya modal pertama kali trading itu berapa? Oke, di video kali ini saya akan bahas topik tentang kaya dari trading. Emangnya bisa ya? Nah, saya tahu ini adalah pertanyaan kalian semua. Karena kan di luar sana itu banyak banget ya yang bilang saya ini trader, saya itu menjadi kaya dengan cara trading. Dan sekarang kita bakal tunjukin apakah hal tersebut emang bisa terjadi atau enggak. Nah, di sini udah saya siapin ya slide-nya supaya nggak terlalu lama. Kita langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Kaya dari trading. Jadi di sini kita harus bedakan dulu nih. Definisi kaya itu bagi setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang mengatakan kalau portofolio atau aset kita itu belum 100 juta, kita belum kaya. Ada juga yang mengatakan kalau kita belum menyentuh 1 miliar, itu kita belum kaya. Dan juga ada yang bilang kalau kita belum 100 miliar, itu kita belum kaya. Jadi definisi kaya itu beda-beda, teman-teman. Jadi kalau kalian menganggap 100 juta itu udah kaya, ya it's okay. Itu asumsi kalian sendiri. Selain dari aset yang kita miliki, ada income bulanan atau pendapatan bulanan kita. Ada yang bilang kalian dapat 2 digit sebulan atau 10 juta itu udah kaya. Ada yang bilang kalian dapat 50 juta itu baru kaya. Atau ada yang bilang kalian 100 juta sebulan itu baru kaya. Dan itu juga balik lagi ke diri kita masing-masing. Nggak ada aturan baku yang mengatakan kalian baru kaya kalau udah 100 juta setiap bulannya kayak gitu. Itu nggak ada. Jadi sekarang balik lagi ke kalian masing-masing. Dan perlu diingat, kalian itu bersaing dengan diri kalian sendiri. Misalnya kalian bulan ini penghasilan kalian berapa atau portofolio kalian berapa. Misalnya kalian portofolionya baru 10 juta nih. Oke deh, kalian harus punya goals. Goals kalian itu dari 10 juta jangan langsung ke 1 miliar. Goals kalian yang dekat aja dulu. Misalnya kalian baru punya 10 juta, target kalian yang paling dekat berapa? 50 juta dulu. Nanti kalau udah di 50 juta, target kalian punya aset 100 juta. Nah, gitu cara mainnya. Jangan sampai kalian kepikiran, oh saya baru punya 10 juta, tahun depan saya minta jadi 1 miliar. Ya memang bisa sih, cuma itu kan akan menekan diri kita dengan sangat kuat ya teman-teman. Lebih baik kalau kalian punya 10 juta mungkin nanti kalian tingkatkan harus bisa 50 juta dulu. Ya slowly growing lah lebih baik. Karena ini dalam konteks kita trading, kalau kalian terlalu membesarkan resikonya, memang bisa 10 juta kalian itu naik signifikan. Tapi perlu diingat ada potensi penurunan yang signifikan juga di sana. Lebih baik kita konsisten untuk pelan-pelan aja teman-teman. Mungkin kalau kita ambil secara garis besar, mungkin untuk aset kita anggap deh 1 miliar itu udah kaya. Dan juga income bulanan paling nggak 20 juta itu udah kaya. Mungkin kita bisa ambil garis seperti itu. Dan mungkin itu yang kebanyakan orang-orang katakan. Dan kita bisa next lagi ya teman-teman. Nah di sini untuk kita menjadi kaya dari trading, hal utama yang harus kita perhatikan adalah modalnya teman-teman. Makanya di sini penting banget kalau kalian mengerti hal ini. Contoh, kalian punya 10 juta. Lalu ada teman kalian punya 100 juta. Dan ada teman kalian lagi punya 1 miliar. Dan di tongkrongan kalian ngobrolin misalnya Bitcoin gitu. Kalian beli semuanya barengan. Lalu ketika harga Bitcoin naik signifikan 10% gitu. Si A ini dapat berapa? 1 juta. Karena kenapa? Modalnya 10 juta. Si B ini yang punya 100 juta itu ketika harga Bitcoin naik 10% dia dapatnya 10 juta. Dan teman kalian lagi satu ini si C yang pegang modal 1 miliar itu dapatnya 100 juta teman-teman. Padahal ini kan kalian entry-nya bareng-bareng nih karena kalian satu tongkrongan gitu misalnya. Dan di sini ya kalian langsung sadar bahwa modal itu sangat berpengaruh kalau kalian mau kaya dari trading. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ingin mendapatkan profit yang lebih besar, paling enggak modal kalian pun juga harus besar. Begitulah cara kita untuk bisa kaya dalam trading ini. Dan perlu diingat, kalau modal kalian juga besar, risiko kalian itu juga besar. Kalian bandingkan aja, anggap aja ini bukan profit, anggap ini loss. Kalau teman kalian yang modalnya 10 juta itu loss 10%, dia lossnya 1 juta. Apakah kalian sanggup loss 1 juta? Mungkin masih sanggup. Coba kalian bayangkan kalian itu loss 10% dengan modal 100 juta. Loss 10 juta masih sanggup atau enggak? Nah mungkin sebagian orang udah mulai gak sanggup nih. Oke, sekarang kita coba bayangkan kalian dengan modal 1 miliar. Lalu kalian loss 10% atau loss 100 juta. Sanggup gak?
Nah mungkin kebanyakan orang itu nggak sanggup. Makanya balik lagi saya katakan ketika kita trading itu kita pakai modal kecil dulu. Kita tumbuh secara perlahan karena mental kita akan dibentuk secara perlahan. Contoh aja kalian misalnya udah biasa trading 10 juta loss 1 juta atau profit 2 juta. Kan udah biasa nih kayak gini. Biar nanti dapat uang 1 M tiba-tiba misalnya ya kayak gitulah. Lalu kalian trading kan tuh. Kalian yang biasa trading 10 juta lalu kalian trading 1 miliar. Itu akan berbeda psikologisnya teman-teman. Yang biasa kalian kalau loss ya udahlah 1 juta. Nah sekarang kalian lossnya itu 100 juta. Itu akan membuat kalian kaget. Makanya lebih baik ya udah kalian berproses pelan-pelan. Ibarat kita main game lah. Kita level 1 dulu, level 2 dulu, level 3, level 4 sampai level 10. Baru kita pelan-pelan sampai level 100. Jangan langsung kalian baru login, kalian level 1 langsung level 100 yang kalian lawan. Ya kan susah banget gitu loh teman-teman. Dan next mungkin saya bakal cerita sedikit ya dari pengalaman saya. Itu gimana sih saya perjalanan saya trading. Saya cerita singkat aja. Nah teman-teman perlu ingat pertama kali saya mulai trading mungkin saya akan sangat jauh di bawah dari kalian yang nonton ini. Kalian tahu nggak saya modal pertama kali trading itu berapa? Nah di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Modal pertama kali saya trading itu 450.000, bukan juta teman-teman, ribu. Di sini waktu itu saya pertama kali trading, saya trading saham. Teman-teman lihat saya beli harga saham ini waktu itu di 500 perak, lalu dia naik ke 510 perak, cuannya itu 2%. Dari modal saya 450.000, saya cuan 9.000 rupiah teman-teman. Nah 9.000 rupiah waktu itu saya screenshot, makanya saya masih punya nih. Agustus tanggal 20 2019 jam 11 pagi. Ini screenshotnya masih ada. Itu proses yang saya ingat pertama kali saya beli saham teman-teman. Nah singkat cerita dari 2019 itu saya udah mengalami loss, mengalami profit dan juga segala pump and dump itu saya udah mengalami lah. Dan kalian juga perlu ingat 2020 itu crashnya yang luar biasa teman-teman. Mungkin kalian kalau lihat chart, lihat di 2020 Maret waktu COVID itu gimana penurunannya, itu saya juga udah mengalaminya. Dan singkat cerita sampai di beberapa bulan yang lalu itu saya sampai pernah menyentuh PNL harian itu di 200 juta rupiah. Mungkin kalau kita yang udah paham konsep kita di awal, income bulanan 20 juta aja udah kaya. Jadi dari proses saya itu profit 9.000 rupiah dalam sehari dan juga bisa menyentuh 200 juta dalam sehari. Itu prosesnya butuh waktu yang panjang teman-teman. Ini nggak terjadi dalam beberapa hari teman-teman. Ini saya udah start dari 2019 sampai saya pernah mengalami profit seperti ini. Tapi ya kita tahulah ketika kita trading kadang kita profit, kadang kita loss. Pada akhirnya yang kita kejar adalah pertumbuhan portofolio kita. Nggak pedulilah misalnya teman-teman lihat kita profit 200 juta, mungkin besoknya lossnya 190 juta, itu juga bisa. Dan itu adalah hal umum terjadi di dunia trading ini teman-teman. Makanya di sini saya mengatakan ke teman-teman, hargailah sebuah proses teman-teman. Kalian nggak tahu, bahkan saya sendiri pun nggak tahu. Waktu saya profit 9.000 itu saya nggak pernah kepikiran bahwa dalam sehari portofolio saya itu bisa naik 200 juta teman-teman. Kita nggak pernah kepikiran hal seperti itu. Tapi perlu diingat ya teman-teman, mungkin kalian ada yang komentar di bawah nanti, Min saya juga udah mulai dari 2019 tapi kok saya nggak berkembang ya. Nah kalian perlu catat nih, hasil yang berbeda itu datang dari action yang berbeda. Setiap hari itu kalian ngapain? Apakah kalian belajar trading ataukah kalian cuma main-main? Kalau kalian menghabiskan waktu kalian untuk belajar trading, pasti kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau kalian menghabiskan hari-hari kalian itu hanya untuk bermain, walaupun kalian udah start dari 5 tahun lalu, tapi dalam prosesnya itu kalian cuma main-main aja. Misalnya kalian coba deh entry, terus bulan depan entry lagi deh, atau bulan depannya lagi baru belajar lagi, bulan depannya ya sebulan sekali. Itu memang sih kalian udah start dari 2019, tapi kan kalian nggak ada proses yang kalian niat banget gitu loh, itu nggak ada. Tapi itulah intinya, hasil yang berbeda itu datang dari action yang berbeda. Kalian nggak boleh menyalahkan siapapun. Kok saya begini ya, kok saya begini ya. Ya itu karena actionnya berbeda. Nah mungkin itu aja biar kalian juga tahu bagaimana proses saya dulu. Dan sekarang kita bisa next lagi. Nah di sini kenapa sih harus trading dan kenapa saya terjun ke trading ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kenapa juga saya membahas topik kaya dari trading ini, karena dulu ini kalau teman-teman lihat saya itu iseng buka YouTube di tahun 2018, itu saya ngelihat, mungkin sebagian dari kalian tahu ya YouTuber ini adalah salah satu YouTuber yang sangat menginspirasi saya. Tapi ini saya nggak promosi orang ya, ini pure
saya sharing aja karena waktu itu saya ngeliat, oh kok bisa ya anak muda udah sukses tapi ini kebanyakan dari luar negeri. Saya pelajari apa yang dia lakukan, oh ternyata dia menggeluti industri yang namanya trading ini. Dan waktu itu trading yang saya paham ya trading saham teman-teman. Untuk sekarang saya lebih fokus di kripto dan juga forex. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya, ini adalah salah satu motivasi saya kenapa saya terjun ke dunia trading. Mungkin ada dari sebagian dari kalian yang terinspirasi untuk trading itu karena melihat video-video saya. Itulah yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Dan waktu itu saya benar-benar fokus karena saya ngerasa, oh orang lain bisa berarti saya juga bisa dong. Saya menanamkan mindset seperti itu. Bahkan waktu itu dia ini umurnya 23 loh di luar negeri dan dia udah punya supercar. Jadi itu benar-benar luar biasa bagi saya. Jadi di sini yang saya perhatikan dari dia itu adalah dia itu sangat-sangat fokus teman-teman. Dan saya juga sadar bahwa kebanyakan orang yang berhasil itu kuncinya adalah fokus. Jadi nggak peduli kalian udah start dari kapanpun, kalau kalian nggak fokus, kalian nggak bakal dapetin hasil yang maksimal. Dan di sini buat kalian yang misalnya udah pengen, oh yaudah deh saya bakal fokus untuk trading nih, karena kita lihat banyak orang yang berhasil di sini. Nah tentunya kalian itu butuh strategi sekarang. Mungkin niat kalian udah ada, modal kalian udah ada, sekarang strateginya. Kalau kalian nggak punya strateginya, kalian nggak bakal berhasil. Dan saya udah sering banget share strategi saya, mungkin saya bakal next. Nah di sini teman-teman udah bisa lihat ya, saya udah siapkan playlist khusus buat kalian yang mau belajar trading. Dan ini ilmunya misalnya kalian mau nonton strategi trading forex untuk pemula. Nah ini nggak cuma untuk di forex, kalian bisa terapkan. Misalnya kalian trading saham, kalian trading kripto, kalian bisa terapkan ilmu yang saya share. Kenapa? Karena saya 2019 itu start trading saham, tapi ilmunya saya bisa pakai ke kripto, saya bisa pakai ke forex karena analisa teknikal itu ilmunya sama teman-teman. Selama ada chart dan bisa kita analisa, kita bisa pakai ilmu yang sama. Dan di sini buat teman-teman yang misalnya kayak, oh saya mau belajar nih, tapi saya kok bingung ya, dan saya juga nggak punya modal untuk gabung kemana-mana. Kebetulan saya udah siapkan grup VIP, grup private yang khusus, yang mana ini gratis teman-teman. Kalian cuma siapkan modal $100 aja untuk deposit di akun trading kalian, yang mana $100 ini kalian bisa pakai trading. Dan di sini nanti benefit yang kalian dapetin apa? Kalian bakal dapetin banyak banget materi PDF. Contohnya di sini teman-teman udah bisa lihat ya, ada yang basic level dan juga advanced level. Yang di tengah ini saya spill sedikit untuk PDF-nya, kalian udah bisa lihat ya. Di sini ilmu yang kita share itu kebanyakan dari PDF dan banyak banget member-member kita yang memanfaatkan hal tersebut. Jadi di sini kalian udah bisa lihat ya, untuk profitnya itu member-member kita ada yang $82, 6 juta, sekitar $100, dan di sini juga kita bisa next. Dan ini dapat $500 sehari. $500 itu sekitar 7 jutaan teman-teman. Jadi itu benar-benar lumayan banget. Yang mana kalau kita lihat, kalau kita mau cari income 10 juta sebulan, dan kalau kalian bisa dapat 7 juta sehari, ini kan kita tinggal cari lagi 3 juta dalam sebulan, itu kita udah dapat income 2 digit selama kita 1 bulan. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat ya, ada yang juga profit 39 juta, 15 juta, dan ini $12, $100 ribuan. Jadi ini balik lagi ya, ingat kita itu berkompetisi dengan diri kita sendiri. Mungkin nanti ketika kalian udah gabung grup kita dan ada yang share profit puluhan juta, ratusan ribu, itu jangan terlalu diperhatikan. Kalian fokuslah pada diri kalian masing-masing. Misalnya kalian baru profit $1, $2, itu nggak apa-apa. Nanti berarti target kalian apa? Target kalian profit $5. Lalu target kalian apa lagi? Profit $10. Jangan kalian ketika baru profit $1 langsung iri sama temen yang profitnya puluhan juta. Jangan kayak gitu. Kalian berproseslah pada diri kalian sendiri. Jangan iri ke teman kalian. Jadikan dia motivasi. Artinya apa? Kalian bakal bisa mencapai titik tersebut. Seperti itu teman-teman. Itu mindsetnya yang mana saya bisa katakan itulah salah satu cara supaya kita bisa kaya dari trading. Selain itu kalian juga perlu perhatikan money management. Yang mana ini untuk videonya udah pernah saya buatkan. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya, money management ini penting banget teman-teman. Karena dalam kita mencari proses menjadi kaya dari trading itu kita pasti berteman dengan namanya money management. Kalian bisa nonton video ini, nanti kalian search aja, yang mana saya harap ini bakal membantu kalian semua. Nah mungkin sekian saja topik video kali ini, mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.